Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, boleh menikmati kasih sayang Tuhan, dan saya percaya kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan, sementara Tuhan kerjakan, nyatakan bagi kita. Sebab apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Menghadapi hari-hari terakhir ini, di tengah-tengah kita bergumul menghadapi masa-masa menjelang kedatangan Tuhan yang dikatakan tidak lama lagi. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, hari Tuhan itu adalah hari yang dahsyat, hari yang hebat, hari perkabungan, hari ratap tangis hari itu. Bahkan pahlawan pun akan menangis. Pahlawan pun akan menangis. Kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan itu, sebenarnya kita mengatakan, apa yang saya harus persiapkan, apa yang ada di depan saya, apa yang akan saya alami, sebenarnya bukan sesuatu yang gampang dan mudah, tetapi kita harus mengalami itu. Sebab kalau kita tidak mengalami itu semua, maka kita tidak akan bisa mencapai garis akhir. Yesus berkata pada waktu setelah dia akan menghembuskan nafasnya dan dia meminta air, dia mengatakan, sudah selesai, sudah terlaksana. Dan Rasul Paulus pada waktu dia mengatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, dan bagiku tersedia mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Itulah panggilan surgawi. Itu pada waktu dia sudah mengalami bagaimana penderitaan di tengah-tengah pelayanan yang dia kerjakan. Oleh karena kamu, aku berada di antara binatang buas. Aku bergumul melawan binatang buas di Efesus. Supaya pekerjaan pelayanan itu, oleh karena kamu, semua itu boleh terjadi. Jadi dari pribadi Yesus, contoh yang diberikan oleh Yesus sudah selesai. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Maka itu memberikan kepada kita, ya kalau bahasa tingginya, memberikan kepada kita indikasi bahwa apa yang disebutkan sebagai garis akhir itu harus dilalui dengan perjuangan, harus dilalui dengan pergumulan, harus dilalui dengan yang namanya, kalau kita membaca, bahkan kita sudah sangat tahu ayat itu, hari Tuhan itu pahit, hari Tuhan itu dalam kegeraman, kegemasan, hari perkabungan dan ratap tangis, pahlawan pun akan menangis. Maka itu adalah satu rencana Tuhan, adalah gerakan yang Tuhan akan izinkan kepada kita semua, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus, supaya kita ada di sana, menjadi bagian, mengambil bagian, bahkan dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu adalah pergumulan bagi kita. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ada di dalam penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Kita akan melihat ini di dalam kitab Wahyu menjelang kedatangan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada kuasa yang disebutkan sebagai kuasa antikristus. Kuasa antikristus itu yang sementara sekarang ini ditakuti, bahkan sangat ditakuti oleh kebanyakan orang. Jadi bukan hanya di tempat kita, tetapi ditakuti di seluruh dunia yang namanya antikristus itu. Tetapi sebenarnya Alkitab sudah memberikan kepada kita satu gambaran, bahkan kepada orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu, walaupun dia ada di dalam, diizinkan oleh Tuhan untuk dikalahkan. Nanti kita akan melihat ini di dalam Wahyu pasalnya yang ke-11. Kita mulai dari Wahyu pasal yang ke-11. Minggu lalu kita telah membahas ini, tetapi hari ini kita masih akan melihat lagi. Wahyu pasal yang ke-11, di sana ada dua saksi Allah. Ada dua saksi Tuhan yang Tuhan angkat, yang Tuhan suruh atau Tuhan utus untuk bernubuat di sana. Sementara pada waktu itu
di tengah-tengah terjadi gejolak, terjadi suasana yang sangat mengerikan, terjadi suasana pergumulan, di mana terjadi suasana yang dikatakan bangsa yang kudus itu akan diinjak-injak. Tetapi justru dua saksi Allah itu adalah dua orang pelayan Tuhan. Dua orang pelayan Tuhan, mereka adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Mereka adalah orang-orang yang terus melakukan pelayanan itu. Dua pohon zaitun itu. Zaitun itu adalah satu pohon yang diambil minyaknya untuk dijadikan minyak untuk pelita, minyak untuk lampu. Sehingga kedua saksi Allah, nanti kita akan baca. Kita akan baca dari ayat 1. Wahyu pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tentunya kita tidak akan baca semua sampai ayatnya. Saudara baca di rumah, saudara pelajari, terus pelajari. Tapi malam pada waktu saya membaca ini, Tuhan tolong. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kita menghadapi kuasa daripada antikristus, justru di sana pelayanan itu akan terus berjalan. Di sana pelayanan itu justru Tuhan menyuruh. Ayat 1, dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya diberikan kepada Yohanes pada waktu dia melihat penglihatannya ini di Pulau Patmos. Diberikan kepada dia sebatang bulu atau sebatang bambu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Sehingga didapati angka 3.000 ini. 3.000 itu didapati dari ruangan suci dan ruangan maha suci. 10 hasta dikali 30 hasta, atau 30 hasta dikali 10 hasta dikali 10 hasta tingginya. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu nanti didapatkan di situ. Tapi kita tidak membahas di sini, itu di pendalaman Alkitab nanti kita akan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi orang-orang yang beribadah, bait suci Allah, orang-orang beribadah di dalamnya, itu yang akan diukur. Ya, dengan kata lain, orang yang tidak beribadah tidak akan masuk ukuran. Jadi saya bukan menakutkan saudara, menakut-nakuti, tidak. Tapi ayat ini mengatakan, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi dengan kata kasarnya atau sebaliknya, orang yang tidak beribadah di dalamnya tidak akan diukur. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, atau kalau kita melihat di pola tabernakel itu ada yang namanya halaman. Itu daerah kebenaran. Allah sudah memberikan, Allah sudah mengaruniakan kasih karunia-Nya. Allah sudah mati, Yesus sudah mati di atas kayu salib, sehingga orang-orang itu mendapatkan kebenaran atau dibenarkan pada waktu itu. Tetapi oleh karena kebenaran, kemerdekaan itu, mereka harus mengerjakan kemerdekaan itu, mengerjakan kebenaran itu di hadapan Tuhan, sampai mereka masuk di dalam persekutuan, di dalam rumah Tuhan atau bait suci. Sehingga tidak cukup hanya mendapatkan. Banyak yang mengatakan Yesus telah mati bagi saya di atas kayu salib. Iya memang. Bahkan Yesus mati itu, bahkan untuk orang sebelah sana, bahkan untuk orang Hindu, orang Buddha, seluruh dunia Yesus mati itu. Bahkan semua agama, bahkan orang yang tidak beragama di dunia ini, Yesus telah mati bagi mereka. Karena Yesus itu mati bagi seluruh umat manusia, seluruh bangsa, seluruh bumi. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu masih di dalam daerah kebenaran, mendapatkan kemerdekaan. Sama seperti Indonesia, saya berulang kali memberikan penjelasan ini. Kita mendapatkan kemerdekaan, tetapi tidak semua orang hidup dalam kemerdekaan. Ada yang sampai hari ini masih ada di dalam keterpurukan, tidak bebas, tidak merdeka dari banyak hal. Ayat ini seperti itu. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Sudah ada di lingkungan bait suci, sudah ada di dalam pelataran, sudah ada di dalam halaman. Sehingga pernah Yesus marah. Dan dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan pedagang-pedagang merpati, pedagang-pedagang lembu sapi di sana. Itu terjadi di pelataran bait suci. Karena pada waktu itu pelataran bait suci, Yesus berkata, kamu menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Cinta akan rumahku. Itu terjadi di pelataran itu.
Sehingga orang-orang yang datang pada waktu itu, saya sedikit menceritakan, orang-orang yang datang untuk mempersembahkan korban di bait suci itu dipermudah. Sehingga mereka dipersiapkan di halaman rumah Tuhan. Kalau di sini contohnya dipersiapkan di halaman itu korban-korban itu, dipersiapkan di situ penukar-penukar uang, supaya pada waktu mereka datang beribadah dalam rumah Tuhan, mereka sebenarnya dipermudah. Tetapi ukuran Tuhan bukan di situ. Terjadi di pelataran rumah Tuhan ini. Ayat 2 sekali lagi. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini kekuatan antikristus, kekuasaan antikristus, 42 bulan lamanya. Dan juga ayat yang ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, atau 42 bulan. Jadi di dalam pergumulan ini, di dalam pelayanan itu terjadi sambil berkabung selama masa antikristus itu. Sekarang banyak orang menakuti antikristus. Anak orang mengatakan bahkan dikaitkan dengan vaksinasi. Memang ini adalah satu gerakan yang besar. Satu gerakan yang besar. Nanti kita akan membaca di sini. Dan mereka akan diperkenankan untuk itu. Tetapi justru di tengah-tengah apa yang mereka lakukan itu, apa di tengah-tengah gerakan yang sementara terjadi ini, yang kita tidak bisa lawan, yang kita tidak akan bisa, biar kita lari di mana? Saya mengatakan pada satu pribadi, biar kita lari di mana? Selama di tempat itu adalah bumi, selama itu adalah langit yang lama dan bumi yang lama, itu tetap akan digulung seperti gulungan kita. Bahkan akan hilang, diganti dengan langit baru dan bumi yang baru. Sehingga kita tidak akan lolos. Biar lari kemana kita? Sehingga secara duniawi, secara manusia kita tidak bisa lari. Tetapi secara rohani, mari kita bawa hidup kita. Kita persiapkan rohani kita. Kita persiapkan kehidupan rohani kita. Bukannya mempersiapkan kehidupan jasmani, tapi kita persiapkan kehidupan rohani kita. Sehingga pada waktu bangsa-bangsa lain itu menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kota suci ini adalah orang-orang sebenarnya sudah mengalami itu yang namanya kuasa darah Yesus. Sudah mengalami penebusan. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu. Nah, dia mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau toh memang keselamatan itu sudah paten menjadi milik kita, tentu kita tidak usah mengerjakan. Tidak usah kita mengerjakan. Tapi karena kesempatan yang diberikan lewat darah Yesus itu membuka jalan bagi kita untuk menghadap Tuhan, menghadap Dia, menghadap tahta kasih karunia. Setelah kita diberikan jalan, setelah kita diberikan pendamaian, kita diberikan darah Yesus menebus kita, kita dibukakan jalan sehingga terbuka, tirai itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Terbuka jalan bagi kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Banyak orang yang hanya mengatakan Yesus telah mati bagi saya, tapi hidupnya terus ada di dalam dosa. Hidupnya terus menyakitkan hati Tuhan. Tidak pernah mau merendahkan diri dan bawa hidup kita menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta kasih karunia itu. Pada waktu Ratu Ester menghadap Raja Ahasverus. Pada waktu Ester menghadap Raja, dia akan menunggu di depan pintu. Kalau Raja mengulurkan tongkat emas, barulah dia boleh masuk. Menghampiri tahta kasih karunia itu adalah mengharapkan kemurahan Tuhan. Mengharapkan kemurahan hati Tuhan. Mengharapkan kasih karunia senantiasa dari Tuhan. Sampai kita diizinkan, diperkenankan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita belum mendapatkan kemurahan Tuhan, hari ini kita belum mengerti kasih karunia Tuhan, terus tunggu, hampiri tahta kasih karunia Tuhan itu. Orang yang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, saya kira dia tidak menyakitkan hati Tuhan. Kalau saudara punya proposal, saudara ajukan ke mungkin di dinas apa, tidak mungkin saudara bawa proposal saudara, lalu saudara tunjuk-tunjuk mukanya kepala dinas, ini tidak bagus, menyakitkan hati kepala dinas. Pasti dia akan tolak proposal itu.
Itu gambaran. Kalau kita menghampiri tahta kasih karunia, mari kita kerjakan itu. Bukan dengan menyakitkan hati Tuhan. Kalau kita telah mendapatkan darah Yesus itu, mari kita pergunakan kesempatan darah Yesus itu untuk bisa memperdamaikan hidup kita. Supaya pada waktu kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita justru diterima dan kita akan mengalami Dia. Aku akan ada, kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ayat ini. Justru di tengah-tengah pergumulan, justru di tengah-tengah kuasa antikristus itu sementara berkuasa menginjak-injak kota suci, menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Justru di sana ayat 3 sekali lagi saya baca perlahan-lahan di sini. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Dua saksi Allah diberikan tugas oleh Tuhan supaya, saudara bisa garis bawahi kata supaya, agar, supaya apa? Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Justru menghadapi kekuatan antikristus yang berkuasa. Mari, Tuhan justru memberikan tugas kepada dua saksinya. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Supaya saksinya ini ada dalam pergumulan. Supaya saksinya ini ada di dalam penderitaan. Supaya saksinya ini ada di dalam ratap tangis. Tetapi sambil melayani Tuhan. Justru antikristus itu, kekuatan antikristus ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya kira sudah bisa memahami sampai sini. Justru pada waktu kita mengalami kekuatan antikristus, kita ada di bawah kekuasaan antikristus. Justru pada waktu antikristus itu orang takuti, mari kita ada di dalam pelayanan. Tuhan yang suruhin. Ayat 3 sekali lagi. Dan aku, Tuhan, akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Jadi Tuhan tahu, oh di situ ada pergumulan. Di situ ada sementara terjadi gejolak. Justru saksi Tuhan itu disuruh ke sana, diutus ke sana supaya mereka bisa bernubuat sambil berkabung. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, kita mungkin akan masuk pada penataran imam-imam. Pelayan-pelayan Tuhan ini bukan untuk bisa senang-senang, bukan untuk yang lain-lain, tetapi justru untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan pelayanan itu sambil berkabung. Jadi singkatnya berarti Tuhan sementara menyuruh kita untuk ada di dalam pergumulan. Kalau kita singkatnya saja begitu. Justru Tuhan tahu di sana ada contoh, ada pergumulan di sana. Ada gejolak di sana. Justru Tuhan mau supaya kita bernubuat di sana sambil berkabung. Menghadapi hari-hari terakhir ini. Hari-hari perkabungan. Hari-hari di mana kita dengar bencana alam sementara gencar terjadi, gempa bumi. Baru awal-awal ini sudah banyak terjadi. Bahkan di Ambon juga terjadi pembakaran gereja baru-baru kemarin. Banyak hal terjadi sekarang. Bahkan gejolak, belum lagi penyakit yang kabarnya kita dengarkan sudah semakin meningkat lagi. Kita tahu itu pergumulan, tetapi justru kita hadapi pergumulan itu dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh ada di dalam pengutusan daripada Tuhan. Sekali lagi ayat 3, lalu kita akan lanjutkan ini. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun, 3,5 masa, atau 42 bulan. Sekali lagi, justru di tengah-tengah pergumulan kita takut pada antikristus, justru mari kita ada di dalam pengutusan Tuhan. Seperti Yesus nantinya. Ada di dalam pengutusan Tuhan. Seperti Yesus. Yesus itu punya kuasa. Yesus adalah pribadi Tuhan. Tapi dia rela tinggalkan sorga. Dia tinggalkan kemuliaannya sebagai Allah. Lalu dia datang dan menjadi manusia. Lalu dia berdiam di antara kita. Untuk apa? Supaya dia ada di dalam ketaatan. Kita akan membaca ini. Dua saksi Allah ini justru akan dibawa oleh Tuhan
untuk bisa ada di dalam ketaatan. Hari-hari ini menghadapi kekuatan antikristus, justru kita diuji soal ketaatan kita. Diuji soal ketaatan kita. Kita akan melihat terus ini. Ayatnya yang keempat, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Dan Tuhan mau supaya dua saksinya ini ada di dalam pelayanan. Dan mereka tidak harus takut kepada pergumulan, mereka tidak harus takut pada pergolakan, mereka tidak harus takut kepada kuasa yang berkuasa 42 bulan lamanya. Mereka tidak harus lari, justru mereka ada di sana. Justru pada waktu mereka tahu di sana ada bangsa lain menginjak-injak kota suci, Tuhan justru mengutus mereka ke sana. Bukan lari, bukan lari. Tetapi justru kita perkuat di dalam pelayanan ini. Karena Tuhan yang mengatakan itu, aku akan memberikan tugas. Jadi dua saksi Allah ini hidup di dalam pelayanan, hidup di dalam pengutusan Tuhan, mengerjakan itu walaupun dengan sambil berkabung. Itu baru sambil berkabung. Tapi kita akan baca ayat 7. Kita lompat ayat yang ke-7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Yesus, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dua saksi Allah, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang melayani Dia. Sampaikan terus kesaksian itu walaupun dalam perkabungan, walaupun di dalam penderitaan, walaupun di dalam pergumulan. Terus lakukan itu. Terus bersaksi di sana dengan perkataan, dengan perbuatan. Terus lakukan itu. Sampai nanti diizinkan, bukan hanya dalam penderitaan. Tapi diizinkan, ayat 7 ini kalau kita membaca, mengerikan sekali. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Akhir daripada pelayanan mereka, mereka ada di dalam kematian. Ada di dalam kematian. Tapi tidak hanya sampai di sini. Kita akan lanjutkan. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Di mana Yesus disalibkan? Di Yerusalem. Tetapi Yerusalem dalam gambaran ayat ini di Sodom dan Mesir. Seperti Sodom yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Bukan secara jasmani. Sodom secara jasmani itu sudah dibakar oleh Tuhan lewat api belerang. Mesir yang secara jasmani itu dulu dalam kejayaan, dalam kekuasaannya, pemimpinnya, prajurit-prajuritnya juga ditenggelamkan di laut. Sehingga sekarang Mesir itu menjadi negara dengannya, termasuk di dalam negara yang tidak, bukan seperti dulu. Sodom yang jasmani telah hilang. Mesir secara jasmani telah hilang. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Yerusalem, tempat Yesus itu disalibkan. Yerusalem justru secara rohani disebutkan, disejajarkan dengan Sodom dan Mesir. Kenapa? Karena Yesus disalibkan di sana. Sekarang pergumulan kita justru di tempat di mana kita mengira bahwa itu adalah tempat yang aman. Di mana tempat yang kita kira di situ adalah tempatnya umat Tuhan, tempat yang dikasihi oleh Tuhan, tempat yang dulu didatangi oleh umat Tuhan. Lalu kita merasa aman? Tidak. Justru kita diutus oleh Tuhan. Terus ada di dalam pelayanan ini. Sampai mati. Sampai mati. Dan mayatnya itu dibiarkan di sana. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa
dan kau melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ini tidak heran, pada waktu Yesus mati, banyak orang yang bersukacita karena Yesus yang menyampaikan pesan pada waktu itu. Membuat banyak orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi justru dipermalukan. Celakalah kamu, celakalah. Sehingga mereka saling mengirim hadiah. Sampai sekarang ada umat Tuhan, ada orang-orang yang akan bergembira kalau menyaksikan seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Justru semakin hari dia melayani Tuhan, tetapi diizinkan dia ada di dalam keadaan dikalahkan. Banyak orang yang bergembira. Banyak orang yang bahkan saling mengirimkan hadiah oleh karena kejatuhan, kekalahan daripada dua saksi Allah ini. Dan ini tertulis di dalam firman Tuhan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan kesaksian mereka, yang justru mendengarkan kesaksian mereka seperti siksaan, mereka bergembira karena nabi itu telah mati. Nabi itu telah mati. Jadi kalau hari ini kita menyampaikan firman Tuhan, kita melakukan pelayanan kita di hadapan Tuhan, lalu ada orang yang tersiksa dengan itu. Lalu pada waktu kita mengalami mati, ya bukan mati secara jasmani, apalagi mati secara jasmani, saya kira lebih bersukacita lagi, yaitu kapok. Karena orang-orang itu yang mendengarkan perkataan itu, banyak yang tidak senang dengan perkataan itu, dengan nubuat mereka, dengan kesaksian mereka, sehingga mereka sepertinya tertekan. Tetapi pada waktu dua nabi ini, dua saksi Allah ini mati, mereka bergembira dan bersukacita, bahkan saling mengirimi hadiah. Ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Menjadi sangat takut. Pada waktu kita kembali lagi, Tuhan justru membawa umat Tuhan hari-hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita kerjakan kesaksian itu di hadapan Tuhan, walaupun sambil menangis, sambil mencucurkan air mata, sambil terus ada dalam pergumulan, perkabungan. Karena walaupun kita hari ini tidak mau ada dalam pergumulan, dalam pelayanan kita, tetap juga kita akan menghadapi hari Tuhan yang pahit. Bahkan pahlawan pun akan menangis. Ya sudah waktunya sekarang kita ada dalam pelayanan, kita ada di dalam pemakaian Tuhan, kita ada di dalam pengutusan Tuhan, walaupun sambil menangis, sambil berkabung, terus lakukan kesaksian itu, katakan kesaksian, lakukan pelayanan itu. Pilihan bagi kita. Kita melakukan hari ini melayani sambil menangis, atau kita menunggu juga kedatangan Tuhan juga harinya hari yang pahit. Lebih baik kita ada di dalam pergumulan pelayanan, tapi terus sebagai imamat yang berkemenangan. Lalu Tuhan menyuruh kita. Lalu kita berpikir Tuhan menyuruh kita untuk mati di sana. Pelayan-pelayan Tuhan ini diutus bukan hanya dalam penderitaan, tapi mereka juga dituntun, dibawa sampai ke dalam kematian, tetapi juga disertai dengan kebangkitan. Kalau kita membaca seperti domba diutus, Injil Lukas pasal yang ke-10, seperti domba, bahkan dikatakan seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Hanya satu materainya. Anak domba itu diutus ke tengah-tengah serigala, hanya satu. Dia diutus untuk mati di sana. Saudara percaya? Anak domba
Kalau dia adalah anak singa, ya mungkin serigala itu masih berpikir 2 kali, aduh kalau mamanya datang pasti kita mati. Tapi kalau anak domba, serigala itu akan menerkam dia dengan tidak ada pembalasan. Ayat ini Yesus mengutus, sekali lagi, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Hanya satu materainya anak domba itu diutus ke tengah-tengah serigala, hanya untuk mati di sana. Hanya untuk mati di sana, seperti Yesus diutus ke dalam dunia ini hanya untuk mati di atas kayu salib. Hanya untuk mati di atas kayu salib. Tetapi tujuan pikiran ini yang membuat umat Tuhan kebanyakan tidak mau ada di dalam pelayanan. Karena hanya berpikir sampai di situ. Tetapi kalau kita diutus oleh Tuhan, ada dalam pelayanan sampai mati. Sampai mati. Dan ingat, sampai mengalami juga kebangkitan. Diutus oleh Tuhan, ada di dalam ketaatan. Pada waktu kita tahu kita diutus sampai pada kematian, satu yang Tuhan inginkan, satu yang Tuhan ingin lihat, apakah kita ada dalam ketaatan ini. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pada pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2. Contoh yang diteladankan oleh Yesus bagi kita. Dia diutus seperti domba, anak domba, ke tengah serigala. Hanya untuk mengalami kematian. Hanya untuk mengalami kematian. Tetapi 3 hari. Hari ketiga dia bangkit. 2 saksi Allah ini 3,5 hari kemudian. Mereka mengalami kebangkitan. Hanya satu, ada beberapa hal. Satu yang Tuhan inginkan. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hanya ini tujuan Tuhan. Ada 2, satu lagi nanti kita lihat. Satu tujuan Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan dari pihak saya dan pihak saudara. Dari pihak manusia. Supaya saya, supaya saudara, supaya manusia, orang-orang yang melayani Tuhan ini memberikan satu persembahan kepada Tuhan, memberikan satu pemberian kepada Tuhan, memberikan satu pengagungan kepada Tuhan sebagai hidup yang taat, sebagai hidup yang taat. Ayatnya ke-8 sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Di kayu salib, mati di kayu salib. Kenapa Tuhan izinkan kita memberikan tugas kepada 2 saksinya? Kenapa dia mengutus anaknya? Karena begitu besar kasih Allah itu, dia karuniakan anaknya. Lalu anaknya ini hanya satu yang dibutuhkan oleh Bapa itu. Supaya anaknya ini ada di dalam ketaatan. Di dalam pelayanan ini. Mari kita ada di dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada semua. Ketaatan sampai kepada pemerintah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu kata Alkitab. Taatilah. Ada ayat mengatakan, lawanlah pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara. Tapi ayat itu dilanjutkan di bawahnya. Lawanlah dengan berikat pinggangkan kebenaran. Yesus diizinkan untuk ada dihadapkan dengan pergumulan, tapi dia taat. Taat kepada Tuhan. Taat kepada pemerintah. Taat kepada kasih karunia ini. Taat sampai mati di atas kayu salib. Dan Yesus pernah berkata, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Pada waktu dia diperhadapkan dengan Pilatus dari Herodes, mereka bertanya, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah apa yang dikerjakan oleh Yesus. Seperti anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Itulah kebenaran. Walaupun Yesus tidak banyak berbicara pada waktu dia ada diperhadapkan dengan Herodes kepada Pilatus. Dia tidak banyak berbicara. Sehingga Pilatus harus mencuci tangannya. Mereka mengatakan, apakah kebenaran itu?
kebenaran itu adalah dia taat sampai mati. Sekali lagi ayat 8 ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Kita akan mundur membaca ayatnya yang ke-5. Atau kita baca dari ayat 3. Yang sudah baca dari ayat 1, kita baca dari ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita ini mari kita sejajarkan, atau apa yang ada dalam pikiran Yesus itu kita coba pahami. Lalu kita taruh juga dalam pikiran kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pernah orang berkata kepada dia, jika engkau adalah Mesias, jika engkau anak Allah, turunlah, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi apa Yesus katakan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentulah mereka telah melawan. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Amin. Kerajaan kita bukan dari dunia ini. Apa yang kita hidupi di sini, kita berhidup secara berorganisasi. Mari kita berikan itu secara organisasi. Kita berikan. Kita berhidup di dalam pemerintahan. Kita berikan apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah itu dengan ketaatan. Karena kita percaya tubuh adalah fana. Debu akan kembali ke debu. Tetapi Tuhan izinkan kita menggunakan tubuh yang fana ini supaya kita hidup dalam ketaatan. Kalau kita belajar lagi dengan mamon yang tidak jujur, itu lebih hebat lagi. Ikatlah persahabatan dengan dunia ini. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Itu sama kira-kira. Pakai tubuh yang dipercayakan oleh Tuhan secara jasmani ini. Ada di dalam ketaatan. Supaya pada waktu Yesus datang, kita diselamatkan. Gunakanlah mamon yang tidak jujur itu. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya pada waktu mamon itu tidak menyelamatkan kamu lagi, kamu mendapatkan tempat abadi. Pergunakan tubuh yang Tuhan berikan ini untuk bisa ada dalam ketaatan. Ikuti program pemerintah. Kalau kita dikatakan mari divaksin, mari kita ikuti program pemerintah itu. Banyak orang mengatakan itu adalah kuasa antikristus. Justru di tengah-tengah antikristus itu, kita tunjukkan kekuatan iman kita. Tapi pakai tubuh itu untuk memuliakan Tuhan. Ada ayatnya tapi saya tidak baca itu. Pakailah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Kita lanjutkan ini. Ayat yang kelima. Atau kita ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau dia pertahankan miliknya atau hidupnya sebagai Allah, tidak ada yang bisa menyalibkan dia. Tidak ada. Lalu dia berkata, kalau kerajaanku dari dunia ini, maka tentulah mereka telah melawan. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Saya percaya kerajaan kita bukan dari dunia ini. Walaupun kita orang Indonesia. Tapi kerajaan kita adalah kerajaan surga. Amin. Tujuan kita ke sana. Tubuh kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Tubuh akan kembali, debu kembali menjadi debu. Tetapi jiwa kita, ketaatan kita, apa perbuatan baik itu yang menyertai kita. Perbuatan baik itu yang menyertai kita. Pada waktu kita mati, seringkali dibacakan pada waktu pemakaman. Pada waktu kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman yang abadi. Indah bersama dengan dia. Lalu perbuatan-perbuatannya akan menyertai dia. Kalau kita taburkan ketaatan, ketaatan itu yang menyertai kita menghadap Tuhan.
Kalau kita taburkan, kita lakukan pelayanan kita. Walaupun secara manusia kita hanya bisa mengangkat 1 biji batu. Tidak usah kita banyak angkat 1 ton. Kita angkat 1 biji batu. Pekerjaan itu, perbuatan baik itu yang akan menyertai kita. Saya kira itu contoh-contohnya. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba ini. Kalau hamba itu disuruh pergi ke sana, dia akan pergi. Walaupun dia tidak mau, walaupun dia tidak mampu, tapi kalau Tuhan yang berkata pergi ke sana, walaupun dia takut, dia bertakut berjalan malam. Saya pernah, waktu kami masih di pastori, saya ini penakut. Tengah malam, karena waktu itu bongkar-bongkar motor, ya tidak tahu juga. Mungkin hobinya seperti itu. Habis ibadah jam 10, masih bongkar motor sampai jam 1, jam 2. Tengah malam saya disuruh, yuk pergi tentena dulu. Pakai motor yang tidak ada, yang masih mentah dikerjakan. Saya takut pada waktu itu. Tapi karena disuruh, maka saya berjalan saja. Darah Yesus. Kalau di pinus-pinus saya terkenal angker. Itu gambaran seorang hamba. Walaupun dia tidak mau, walaupun dia takut. Tapi kalau disuruh, prajurit, contoh prajurit. Dia hanya berkata, siap komandan. Siap komandan. Seperti itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ayat 7 sekali lagi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Pengikut-pengikutnya hari-hari ini, mari kita tunjukkan ketaatan seperti pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengatakan saya Kristen, apalagi kita mengatakan saya orang pengajaran, lalu kita tidak menaruh pikiran kita sama seperti pikiran Yesus yang taat sampai mati. Dia tahu dia akan menghadapi salib, sehingga dia pernah berdoa. Yesus pernah berdoa, sekiranya cawan ini boleh lalu Tuhan, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dia tahu di depannya ada penyalipan. Dia tahu di depannya ada penderitaan. Dia tahu di depannya ada dicambuk sampai daging-dagingnya terkeluar. Sampai rupanya tidak dikenal lagi. Bukan seperti manusia lagi dalam kesaksian firman Tuhan. Tapi dia menghadapi itu. Bukan dengan kekuatannya. Bukan dengan kehendaknya sendiri. Tapi melainkan oleh karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hari ini kita disuruh oleh Tuhan. Disuruh. Diutus ada dalam pelayanan ini. Justru menghadapi kekuatan 3,5 tahun. Menghadapi kekuatan 42 bulan. Yang akan menginjak-injak kota suci. Secara manusia, terjadi kerusuhan di Poso, terjadi kerusuhan di Ambon, terjadi kerusuhan di Jakarta dulu. Orang-orang membela gerejanya. Bahkan yang kemarin terjadi di Ambon, pembakaran gereja di Pulau Haruku. Mereka membela. Sampai satu kampung itu bersumpah di atas Alkitab. Saya juga menonton itu dan saya lihat, sampai sebegitunya mereka membela gereja Tuhan. Mereka membela bangunan rumah Tuhan. Sampai satu kampung bersumpah di atas memegang Alkitab. Ditaruh Alkitab, lalu taruh tangannya, bersumpah. Untuk supaya pelakunya itu ditangkap dan lain sebagainya. Membela rumah Tuhan. Tetapi kita bawa itu. Ada di dalam ketaatan. Menghadapi pergumulan di depan kita. Datang dalam pelayanan kepada Tuhan. Lalu kita berpikir, Tuhan itu apa saya melayani kalau hanya ujung-ujungnya akan mati. Tapi yang satu yang Tuhan inginkan. Supaya kita taat seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya ayat 9. Saudara jangan hanya membaca sampai di sini saja. Sehingga kita banyak takut. Saya tidak mau Tuhan mati sia-sia, mati dalam untuk apa saya melayani kalau saya hanya untuk mati. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
di dalam kitab Wahyu kepada salah satu sidang jemaat, aku akan mengaruniakan kepadanya nama yang baru. Barang siapa menang, aku akan mengaruniakan kepadanya nama yang baru. Jadi kita lakukan pelayanan itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam langit, di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hanya satu tujuan Tuhan, supaya saya taat. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Apa kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Apakah kita dengan membakar hidup? Tidak. Hidup saja dalam ketaatan, itu akan mempermuliakan Tuhan. Orang lain akan melihat ketaatan saudara. Mungkin kita mengatakan, kamu hanya tahu melihat saya, tapi kamu tidak tahu apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan. Tetapi ingatlah dari kesemuanya itu, justru ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah kesaksian kita yang sesungguhnya. Ada di dalam ketaatan. Ada dalam ketaatan. Ayat satu lagi, ayat yang terakhir. Dengan demikian, kita akan menempatkan diri kita oleh pertolongan Tuhan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Surat Roma pada pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-29. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita jalani hari ini, itu ada dalam rencana Tuhan. Amin. Ada dalam rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan merencanakan damai sejahtera, hari depan yang penuh cerah itu kepada kita, mari kita jalani itu. Kita hidup di dalam setiap rencana Tuhan. Ayat yang ke-29, Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari garis bawahi, saya akan baca perlahan-lahan. Ini bagi kita semua. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara percaya saudara dipilih Tuhan dari semula? Kalau kita hari ini menjalani pelayanan di dalam penderitaan, kita tidak mengeluh. Kalau hari ini kita menjalani mungkin kehidupan nikah kita dalam pergumulan, kita tidak mengeluh. Karena semua itu ada di dalam pengaturan Tuhan. Ada di dalam pilihan Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga kita jalani saja kehidupan itu. Terus dalam pelayanan. Banyak orang yang tidak mampu menjalani itu, lalu meninggalkan pelayanan. Banyak orang yang tidak mampu menjalani itu, karena dia rasa terlalu berat, sehingga dia kadang kecewa dan menolak Tuhan. Bagaimana cara menolak Tuhan? Saya kira kita sudah banyak tahu. Tetapi Tuhan mau, walaupun dalam pergumulan, kita tetap mengerti. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya ini ada dalam penderitaan, ada dalam ketaatan, ada dalam kematian, sampai di dalam kebangkitan, sehingga menjadi serupa dengan dia. Rasul Paulus mengatakan menjadi serupa dengan dia dalam penderitaan, menjadi serupa dengan dia dalam kemuliaan. Kalau tidak mau menjadi serupa dengan dia dalam penderitaan, maka saya kira untuk dalam kemuliaan masih tanda tanya bagi kita. Apakah saya serupa dengan dia dalam kemuliaan? Serupa dalam penderitaan saja kita tidak mau. Serupa dalam kematian saja kita tidak mau. Serupa dalam kemuliaan. Ayat yang 30.
dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kalau hari ini saya dan saudara ada dalam panggilan Tuhan, artinya kita ditentukan dari semula. Amin. Hari ini saya dipanggil oleh Tuhan melayani Tuhan. Saya percaya dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan itu dari semula bagi saya. Tergantung saya apakah saya mau menjalani atau tidak. Tergantung saya apakah saya menjalaninya dengan hati yang murni di hadapan Tuhan atau tidak. Itu tergantung saya. Tetapi nanti pada akhirnya semua itu akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau hari ini kita ada dalam pengutusan supaya bergumul, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Bukan untuk menghancurkan saya dan saudara, tidak. Tapi supaya mereka itu juga yang dimuliakannya. Kita rindu kemuliaan. Dan kita rindukan Tuhan itu. Kita rindu ada dalam kemuliaan. Kita disanjung 1 orang, 2 orang saja kita senang. Apalagi kalau kita diangkat dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Untuk itulah rencana Tuhan ini sebenarnya. Kenapa Tuhan utus kita dalam pelayanan sambil berkabung sambil bernubuat. Tadi utus sambil berkabung. Bahkan ada orang yang senang melihat kita kalah. Bahkan ada orang yang saling mengirimi hadiah melihat kita sepertinya tidak ada di dalam pemakaian Tuhan. Tidak ada dalam perkembangan dan lain sebagainya. Banyak orang di luar sana yang senang. Tetapi justru Tuhan izinkan itu. 2 saksi Allah. Mereka bernubuat sambil berkabung. Hanya untuk apa? Barang siapa yang ditentukannya dari semula. Mari pemain musik mempersiapkan diri. Dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Amin. Kita semua menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pergumulan, kita masing-masing punya pergumulan. Tapi jangan sampai pergumulan itu membuat kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Kita semua punya tujuan hidup, tapi jangan sampai tujuan hidup kita itu mengalahkan tujuan kita untuk dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kerjakan terus pelayanan itu. Apapun yang ada di depan kita. Ada banyak hal yang akan menghalangi kita. Ada banyak hal yang akan membatasi kita. Tetapi kalau kita terus lakukan pelayanan itu, maka saya percaya juga akan dimuliakan. Haleluya.